4 berita spektakuler Megawati Hangestri, Red Sparks dan kontroversi Ratu Voli Korea. Mengejutkan, terungkap fakta bahwa Megawati akan kembali ke Korea dan berkarir di sana lagi. Sampai-sampai berpesan nomor punggung 8 jangan sampai ada yang memakai ya. Efek signifikan Megawati, Red Sparks kini dihantam badai kehancuran, banyak pemain utama yang meninggalkan Red Sparks. Ko Hee-jin semakin terpojokkan fans setia Red Sparks dan manajemen Red Sparks. Menggemparkan dunia voli Korea, pernyataan keras tanpa ampun dari mantan pelatih timnas voli Korea sekaligus legenda voli Korea, Jung Choo-lee, membeberkan jika Red Sparks akan menjadi tim terlemah, tim papan bawah dan akan menjadi tim terdegradasi di musim depan. Pernyataan yang membuat bulu kuduk merinding datang dari Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong. Dia merasa kecewa Megawati tak hadir di acara spektakulernya, Kim Yeon-kong Invitational 2025. Memang saya nggak diundang, ucap Megawati. Berita pertama, mengejutkan fans voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi telah membuka peluang untuk kembali beraksi di Liga Voli Korea Selatan setelah menyelesaikan tugas sementara di Proliga 2025. Kabar ini mencuat setelah isyarat yang diberikan oleh Megawati, tapi aku sebenarnya masih pengen di sini, tapi aku juga punya pilihan hidup. Ya mungkin kedepannya nanti kita bisa bareng-bareng lagi. Aku bilang kayak gitu, ucap Mega. Kepastian ini terungkap setelah Megawati menginformasikan bahwa kontraknya dengan Gresik Petrokimia hanya berlaku selama 1 bulan. Kontrak Megawati memang singkat di Petrokimia, hanya sampai rampung kompetisi di Proliga. Megawati telah menyelesaikan debut 2 musim gemilang bersama Red Sparks di Korea. Megawati memutuskan untuk kembali untuk sementara waktu ke Indonesia. Hidup itu adalah pilihan. Saya telah memutuskan untuk kembali ke tanah air dulu ajalah, tegas Mega. Namun di tengah kembalinya Megatron ke Liga Domestik muncul kejutan yang menimbulkan banyak spekulasi. Megawati telah dihubungi oleh pihak Petrokimia ketika masih membela Red Sparks. Kalau bisa gabung ke sini, Gresik Petrokimia. Tetapi disayangkan setelah Grand Final selesai, Megawati mengalami cedera, akan tetapi tawaran sudah terlanjur diiyakan. Dalam sebuah wawancara, Megawati mengungkapkan bahwa ia terikat kontrak hanya sebulan. Pernyataan ini memicu berbagai dugaan bahwa Megawati kemungkinan besar akan melanjutkan karir di luar negeri lagi. Sebagai tambahan, ia sebelumnya juga telah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Korea jika ada peluang. Ya kalau ada kesempatan lagi, saya ingin debut di Korea lagi, khususnya di Red Sparks kalau bisa, ucap Mega. Mungkin suatu saat nanti aku kembali ke Korea. Tolong dukung aku dimanapun aku berada. Tolong berikan dukungan. Tolong dukung juga Red Sparks, imbuh Megawati. Dukungan dari para penggemar menjadi harapan besar bagi Megawati untuk menentukan langkah selanjutnya. Baik di dalam negeri maupun internasional, Megawati tampaknya tetap menjadi sosok penting yang dinantikan aksinya di lapangan voli profesional. Banyak sekali fansnya di Red Sparks menginginkan untuk berlaga lagi di Korea. Pemain voli unggulan Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi baru-baru ini membagikan video dirinya saat bermain bersama mantan timnya, Red Sparks. Hal ini terlihat dari unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya di mana ia meneruskan dari salah satu penggemarnya. Dalam video tersebut, salah satu penggemar Megawati mengekspresikan rasa rindunya kepada Megatron dan Red Sparks. Tentunya unggahan ini mendapatkan sambutan hangat dari Megawati yang membagikannya kembali di story akun Instagramnya. Belum jelas apakah tindakan Megawati ini adalah sinyal bahwa ia merindukan Red Sparks. Namun kabar beredar bahwa pemain ini memberikan sinyal untuk kembali berkompetisi di Liga Korea Selatan. Nama Megawati Hangestri benar-benar bersinar di Korea Selatan setelah menghabiskan 2 musim di Korean Felix bersama tim Red Sparks. Mega menunjukkan penampilan menakjubkan selama 2 musim membela Red Sparks di Liga Voli Korea. Sejak ia pertama kali tiba di Korea Selatan, Megawati langsung menjadi pilar utama Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi menjelaskan perbedaan antara voli di Korea dan Indonesia. Diketahui pemain yang dijuluki Megatron ini telah merasakan atmosfer Liga Voli Korea Selatan selama 2 musim. Nama Megawati semakin dikenal di Liga Voli Korea setelah pertama kali diperkenalkan oleh Red Sparks. Ia tercatat sebagai pemain asing berhijab pertama yang berlaga di Liga Voli Korea Selatan. Baru-baru ini, Megawati membandingkan gaya permainan voli di Indonesia dengan Korea Selatan. Ia menyatakan tempo permainan di Korea jauh lebih cepat yang memaksanya untuk beradaptasi baik secara fisik maupun mental. Kalau di sini Korea sepertinya orang-orang sangat cepat, gerakan bermain voli cepat mungkin mirip tetapi dari intinya kayak cepat dan orang-orangnya. Walaupun telah meraih kesuksesan di Liga Voli Korea,
Megawati Hangestri tetap rendah hati dan memberi pesan kepada para juniornya yang ingin mengikuti jejaknya bermain di luar negeri. Berita kedua, efek signifikan Megawati Red Sparks dihantam badai kehilangan pemain kunci. Ada kabar kurang mengenakan dari tim bola voli putri Korea Selatan. Setelah musim yang lumayan bagus di mana mereka berhasil masuk babak playoff, tim ini sekarang justru kehilangan banyak pemain andalannya. Kejadian ini membuat banyak penggemar dan pengamat voli bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan efek dari perginya bintang utama Megawati Hangestri Pertiwi atau jangan-jangan ada masalah di dalam tubuh Red Sparks sendiri? Awalnya kontrak Megawati memang sudah habis di bulan April lalu. Kita semua tahu Megawati adalah pemain asing yang sangat berjasa mengangkat performa Red Sparks. Ia bahkan jadi fenomena tersendiri di Liga Voli Korea. Jadi kepergiannya memang sudah diperkirakan. Tetapi yang bikin kaget adalah setelah Mega pulang ke Indonesia, satu persatu pemain inti Red Sparks ikut pergi. Cuma 2 hari setelah Mega balik kampung, muncul kabar mengejutkan dari Vanya Bukil. Pemain yang juga punya peran penting ini memutuskan untuk pindah dari Red Sparks dan melanjutkan karirnya di Liga Italia. Tentu saja kepergian Vanya Bukilik jadi pukulan telak buat tim mengingat kontribusinya yang tak kalah besar di lapangan. Beberapa minggu kemudian Red Sparks kembali dapat kabar pahit. Giliran Pyo Seung-ju, salah satu pemain senior dan berpengalaman yang juga jadi andalan tim memilih untuk pensiun dini dari voli. Dengan begitu lengkaplah sudah kepergian trio MVP, Megawati, Vanya Bukilik, dan Pyo Seung-ju yang selama ini jadi tulang punggung dan motor serangan Red Sparks. Hilangnya ketiga pemain itu yang dikenal punya kemampuan serang dan bertahan luar biasa jelas bikin tim jadi rungkat. Ya, yang paling baru kabar yang tak kalah mengejutkan datang dari Lee Dam yang digadang-gadang jadi masa depan Red Sparks ini juga memutuskan untuk mundur dari tim. Kepergian Lee Dam makin bikin pusing karena ini artinya posisi kunci di tim kosong dan daftar pemain inti yang pergi makin panjang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Red Sparks? Beberapa dugaan mulai beredar. Salah satunya adalah kepergian Megawati memang punya efek signifikan. Dengan berakhirnya kontrak Mega yang notabene jadi daya tarik utama dan mesin pencetak poin tim mungkin membuat pemain lain merasa bahwa potensi Red Sparks untuk bersaing di level tertinggi akan berkurang. Selain itu, tentu ada faktor tawaran dari klub lain yang lebih menggiurkan seperti kasus Vanya Bukilik yang pindah ke Italia. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata dari kemungkinan adanya masalah internal di Red Sparks itu sendiri. Isu soal manajemen tim, keuangan, atau bahkan suasana di dalam tim bisa jadi alasan dibalik keputusan drastis beberapa pemain, terutama yang memilih pensiun di usia yang sebenarnya masih produktif seperti Pyo Seung-ju. Manajemen Red Sparks tentu punya pekerjaan rumah yang sangat besar untuk musim depan. Mereka harus segera mencari pemain pengganti yang sepadan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para pilar utamanya. Tantangan untuk membangun kembali tim dari awal akan sangat berat. Apalagi untuk mengembalikan kepercayaan penggemar yang kini bertanya-tanya tentang masa depan tim kesayangan mereka. Berita ketiga, dunia voli Korea Selatan baru saja diguncang oleh pernyataan tajam dari salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah olahraga bola voli negeri ginseng. Jung Choo-lee, legenda voli Korea yang juga pernah menjabat sebagai pelatih timnas voli putri Korea membuat pernyataan kontroversial yang langsung menyita perhatian publik. Ia secara terang-terangan menyebut Red Sparks sebagai tim terlemah musim depan. Red Sparks, klub yang musim lalu sempat mencuri perhatian publik berkat performa luar biasa dari pemain asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kini berada dalam sorotan negatif. Banyak yang menilai kepergian Megawati menjadi titik balik yang sangat menentukan bagi masa depan klub tersebut. Saya tidak melihat ada kekuatan besar tersisa di tubuh Red Sparks. Era mereka sudah berakhir. Megawati pergi, Vanya Bukilik pergi. Bahkan Nohran dan Pyo Seung-ju juga sudah tidak ada. Itu artinya Red Sparks kini hanyalah bayangan dari kejayaannya musim lalu. Tak hanya sekadar kritik biasa, legenda voli tersebut bahkan mengaku berani bertaruh bahwa Red Sparks takkan mampu melaju ke babak playoff musim depan. Menurutnya, kepergian Megawati bukan hanya kehilangan seorang bintang, tetapi juga kehilangan jiwa dan semangat bertarung tim. Megawati bukan hanya pencetak poin, dia adalah nyawa dari tim Red Sparks. Lihat saja bagaimana dia membawa semangat tempur di setiap laga. Sekarang siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Elisa Zanet. Wipawe, saya tidak yakin. Tak cukup sampai di situ, ia bahkan menyebut bahwa pelatih Red Sparks Ko Hae-jin akan menghadapi musim tersulit sepanjang karirnya.
Pelatih Red Sparks yaitu Ko Hee-jin harus sadar bahwa ia sedang memimpin tim yang telah kehilangan semua pilar kekuatannya. Jika tidak ada terobosan besar, Red Sparks musim depan hanya akan menjadi tim papan bawah. Pernyataan paling mengejutkan datang ketika legenda voli tersebut mengatakan secara langsung bahwa Red Sparks bisa saja menjadi tim lemah ibarat sampah musim depan. Sebuah istilah yang sangat keras dan jarang digunakan oleh tokoh sekelas dirinya dalam forum publik. Saya tahu ini terdengar kasar, tapi mari kita jujur. Tanpa Megawati dan Vanja Bukilic, siapa yang bisa menyelamatkan tim ini? Saya bahkan mengatakan pada pelatih Ko Hee-jin, hati-hati tim Anda bisa jadi tim lemah musim depan. Bahkan pengganti Megawati di posisi opositor yakni Elisa Zanet pemain asal Italia juga tak luput dari komentar. Legenda voli tersebut secara terang-terangan menyatakan bahwa Elisa Zanet tidak akan bisa menggantikan peran Megawati di posisi tersebut. Zanet bukan Megawati. Dia bermain di Liga Italia, tapi tak pernah mempunyai pengaruh seperti Megawati di Liga Voli Korea. Elisa Zanet adalah pemain bagus tapi tidak memiliki karakter dan gaya bermain garang seperti Megawati. Karakternya sangat jauh berbeda. Dia belum pernah bermain dalam tekanan besar seperti yang dihadapi Megawati musim lalu. Tak hanya Elisa Zanet, pemain asal Thailand, Wipawe juga diragukan akan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Vanja Bukilic. Pemain andalan Red Sparks musim lalu di posisi outside hitter. Menariknya, legenda voli Korea tersebut juga menarik garis paralel antara Red Sparks dan Pink Speeders, tim yang dulu diperkuat oleh legenda voli Korea Kim Yong-kong. Ia menyebut bahwa kedua tim tersebut memiliki kemiripan, sama-sama kehilangan ikon dan mengalami penurunan tajam. Pink Speeders dulu adalah tim juara karena Kim Yong-kong. Bahkan Pink Speeders adalah tim yang paling banyak meraih trofi Liga Voli Korea saat dibela oleh sang ratu voli Korea yaitu Kim Yong-kong. Setelah dia pensiun mereka kehilangan arah. Hal yang sama kini terjadi pada Red Sparks pasca Megawati. Bahkan ia memprediksi bahwa kedua tim tersebut akan kesulitan besar musim depan dan bisa saja tidak masuk ke babak playoff jika tidak segera melakukan pembenahan besar-besaran. Sampai saat ini pihak Red Sparks belum mengeluarkan pernyataan resmi atas komentar kontroversial legenda voli Korea tersebut. Kini semua sorotan tertuju pada pelatih Ko Hee-jin, Elisa Zanet, dan Wipawe. Mampukah mereka membalikan narasi negatif yang telah dibentuk oleh pernyataan mantan pelatih timnas Korea tersebut? Ataukah Red Sparks akan benar-benar menjadi tim yang tenggelam di telan ombak seperti yang diprediksi? Musim baru akan segera dimulai dan tekanan sudah terasa sejak pramusim. Setiap pertandingan Red Sparks musim depan akan penuh tekanan. Bukan hanya dari lawan, tetapi juga dari spekulasi dan keraguan publik. Entah bermaksud menjatuhkan atau memotivasi, satu hal pasti, pernyataan legenda voli tersebut telah menjadi bahan bakar besar bagi Red Sparks untuk membuktikan siapa mereka sebenarnya. Namun, di balik semua kritik dan pesimisme, selalu ada ruang bagi kejutan. Dan terkadang tim yang paling diremehkanlah yang mampu menciptakan dongeng indah di akhir musim. Kini dunia voli menanti bukan hanya untuk melihat apakah Red Sparks benar-benar menjadi tim terlemah, tetapi juga untuk menyaksikan apakah para pemain baru bisa menjawab kritik dengan aksi nyata. Berita keempat, begini pernyataan Ratu Voli Korea yaitu Kim Yong-kong yang mengaku kecewa karena Megawati tak hadir di acara pensiun sebagai pemain voli. Kim Yong-kong, legenda voli Korea yang dijuluki Ratu Voli Asia, pertandingan terakhir dalam hidupnya justru menyisakan luka. Bukan karena kekalahan, bukan karena penyesalan karir, tapi karena satu nama yang tak muncul di tribun penonton, tak turun ke lapangan, dan tak ikut menyambut air mata terakhirnya yaitu Megawati Hangestri Pertiwi. Acara Kim Yong-kong Invitational 2025, menjadi penampilan pamungkas Kim Yong-kong sebagai pemain profesional. Dengan bangga dan haru, ia mengundang deretan bintang voli dunia yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Baik sebagai lawan maupun rekan satu tim. Para legenda dari berbagai negara hadir. Saya harus jujur, laga ini tidak seutuh yang saya harapkan. Saya kecewa karena Megawati tidak datang. Rivalitas antara Kim Yong-kong dan Megawati menjadi daya tarik utama Liga Voli Korea selama 2 musim. Kim Yong-kong, sang maestro dari Pink Speeders dan Megawati, mesin poin dari Red Sparks terlibat dalam duel-duel panas yang menyita perhatian media dan penonton. Mereka bukan sekadar lawan di lapangan, mereka adalah simbol dari dua kekuatan besar yang bertabrakan. Pengalaman dan ketenangan Kim Yong-kong beradu dengan semangat muda dan kekuatan ledakan Megawati. Dalam beberapa pertandingan, ketegangan antara keduanya terlihat jelas. Bahkan ekspresi mata Kim dan Megawati saat berpapasan di net menjadi gambar favorit para jurnalis olahraga. Meski penuh tensi, keduanya tetap saling menghormati sebagai atlet kelas dunia. Kami mungkin rival, tapi saya hormat padanya.
Dia membuat saya tetap merasa muda. Saya ingin dia ada di malam ini bukan sebagai lawan, tapi sebagai bagian dari cerita saya. Kim Yong Kong mengaku telah mengirimkan undangan khusus kepada Megawati, berharap lawannya itu hadir untuk menyaksikan dan memberi penghormatan terakhir. Saya bahkan menyiapkan kursi khusus untuknya. Saya tahu sebagian besar penonton berharap melihat kami berdiri di lapangan bersama bukan sebagai musuh tapi sebagai sesama atlet. Tapi dia tidak datang. Itu menyakitkan. Kekecewaan Kim Yong Kong bukan satu-satunya. Banyak penonton yang hadir malam itu juga menyuarakan pertanyaan serupa. Megawati mana? Terdengar di berbagai sudut tribun. Media lokal pun ramai memberitakan absennya Megawati. Beberapa outlet bahkan menempatkan ketidakhadiran pemain Indonesia ini sebagai tajuk utama. Menyebutnya sebagai luka kecil dalam pesta besar. Meski laga perpisahan Kim Yong Kong berlangsung spektakuler, kemunculan kejutan dari mantan rekan setimnya di Turki dan Jepang, Kim tetap mengungkapkan bahwa acara tersebut terasa tidak seutuhnya meriah. Megawati bukan siapa-siapa bagi karir awal saya, tapi di musim terakhir ini dia adalah sosok penting. Kami saling mendorong untuk tampil maksimal. Dan jujur saja tanpa kehadirannya di sini pertandingan ini terasa lebih sepi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Megawati maupun pihak manajemennya. Namun sejumlah rumor menyebutkan bahwa Megawati sedang dalam proses seleksi ketat untuk kemungkinan pindah ke Liga Voli Eropa. Ada juga kabar bahwa ia tengah menjalani pemulihan cedera ringan meski belum terverifikasi. Media Korea juga mengangkat isu bahwa hubungan Megawati dan Kim Yong Kong sempat memanas di paruh akhir musim, terutama setelah insiden kecil dalam laga final yang mempertemukan Red Sparks dan Pink Speeders. Namun, tidak ada yang bisa memastikan apakah itu menjadi alasan absennya Mega. Bahkan sang ratu voli Korea yaitu Kim Yong Kong mengatakan, "Megawati, jika kamu mendengar ini, saya tidak marah. Saya hanya kecewa. Saya maafkan kamu, tapi mungkin saya tidak akan pernah melupakan malam ini." Kim Yong Kong telah menulis sejarah panjang. Lebih dari 2 dekade membela Korea di panggung internasional. Tampil di 4 Olimpiade menjuarai liga di Jepang, Turki, dan Tiongkok. Tapi seperti halnya para legenda besar di dunia olahraga, kisahnya pun diakhiri dengan cerita yang emosional. Perpisahan yang indah namun tidak sempurna. Kim Yong Kong kini benar-benar menutup babak panjang yang telah ia jalani sejak remaja. Dari seorang pemain muda Korea yang memukau di Olimpiade, hingga menjadi ikon voli dunia yang menginspirasi generasi baru. Perjalanan Kim Yong Kong penuh dengan drama, kerja keras, dan prestasi. Saya meninggalkan lapangan tapi tidak meninggalkan voli. Saya akan terus mendukung generasi berikutnya termasuk mereka yang pernah menjadi rival saya.